Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jadi detektif nih, tapi bukan buat mecahin kasus kriminal ya, melainkan buat membongkar cerita asli di balik laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi, siapin kaca pembesar Anda, kita langsung mulai aja. Nah, ini pertanyaan penting banget kan? Nggak peduli Anda investor kawakan atau sekedar penasaran sama kesehatan sebuah bisnis. Dan jawabannya seringkali itu tersembunyi di depan mata kita. Asal kita tahu aja di mana harus nyarinya. Oke, setiap detektif kan butuh kasus. Nah, untuk investigasi kita hari ini, berkasnya adalah laporan keuangan PT Graha Andra Sentra Propertindo. Yuk kita bedah bareng-bareng dan cari petunjuk-petunjuk penting yang bisa ngasih tahu kondisi perusahaan yang sebenarnya. Petunjuk pertama kita di mana ya? Seringkali petunjuk itu muncul bahkan sebelum kita buka halaman pertama laporannya. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia. Langsung di bagian informasi umum, kita nemu petunjuk pertama. Status pemantauan khusus nih, ibarat lampu kuning dari bursa efek. Ini sinyal yang jelas banget kalau perusahaan lagi menghadapi kondisi tertentu. Bisa jadi masalah likuiditasnya atau ekuitasnya negatif. Anggap aja ini catatan pertama di buku kasus kita. Ada sesuatu yang perlu diwaspadai di sini. Oke, setelah petunjuk awal tadi, sekarang kita masuk lebih dalam. Petunjuk besar kedua ini datang dari pihak yang independen, auditor. Mereka ini semacam akuntan forensik yang memeriksa setiap angka di laporan. Jangan sampai ketipu sama kata wajar ya. Dalam dunia akuntansi, opini wajar dengan pengecualian itu peringatan yang serius banget dari auditor. Artinya, mereka nemuin sesuatu yang cukup signifikan, sampai-sampai mereka nggak bisa kasih stempel persetujuan penuh. Ini mirip kayak dokter bilang, Anda sehat, tapi ada satu hal penting yang harus segera ditangani. Nah, ini nih yang menarik banget. Ini kutipan langsung dari laporan auditornya. Coba perhatikan kata kuncinya. Transaksi ini dianggap hal audit utama karena berkontribusi signifikan terhadap rugi neto. Jadi ini bukan kesimpulan kita loh, ini auditor yang secara gamblang ngasih tahu kita di mana letak masalahnya. Mereka menyoroti ada transaksi rumit yang dampaknya langsung ke kerugian perusahaan. Dan ini dia buktinya. Di dalam dokumen aslinya, disinilah letak peringatan itu. Ini bukan opini atau spekulasi ya, ini fakta yang tercatat di laporan resmi. Auditor itu seolah-olah udah ngasih kita peta, nunjuk langsung ke inti permasalahannya. Oke, dengan peringatan auditor di tangan, sekarang kita lihat TKP-nya. Gimana dampak peringatan ini kelihatan di angka-angka utama. Sebelum kita gali lebih dalam lagi buat cari penyebabnya. Kalau dilihat secara visual, dampaknya langsung kelihatan jelas. Ekuitas total, yang gampangnya adalah kekayaan bersih perusahaan, itu turun. Sederhananya, nilai perusahaannya jadi berkurang. Ini jadi konfirmasi kalau masalah yang disorot auditor tadi emang punya dampak finansial yang nyata. Angka emang nggak pernah bohong. Jadi kita udah tahu apa yang terjadi, ekuitasnya menurun. Tapi sebagai detektif keuangan yang baik, pertanyaan paling penting itu adalah mengapa. Dan buat nemuin jawabannya, kita harus pergi ke bagian yang paling sering diabaikan, padahal paling kaya petunjuk, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dia jantung dari investigasi kita, catatan atas laporan keuangan. Kalau laporan laba rugi itu cuma judul beritanya, disinilah artikel lengkapnya berada. Semua detail, konteks, dan penjelasan yang tersembunyi. Yuk kita mulai lacak petunjuk yang dikasih auditor. Oke, kita ikuti jejak auditor. Kita mulai dari aset perusahaan. Coba kita cek salah satu yang paling dasar, persediaan. Kira-kira ada apa ya di sini? Dan disinilah kita nemu detail yang krusial. Catatan ini ngasih tahu kita kalau persediaan perusahaan itu nggak sepenuhnya milik mereka. Ternyata dijadiin jaminan utang. Artinya apa? Kalau perusahaan gagal bayar, aset ini bisa langsung diambil sama bank. Tentu ini jadi sebuah risiko operasional yang nggak main-main. Petunjuk soal persediaan yang dijaminkan tadi langsung nuntun kita ke sumbernya, utang. Jadi, sekarang mari kita lihat lebih dekat kewajiban utang perusahaan, terutama yang jangka panjang. Nah, di sini gambarannya jadi jauh lebih serius. Ternyata bukan cuma persediaan, tapi aset inti perusahaan, hotel, resort, tanah dan bangunan, itu juga dijaminkan sebagai agunan. Ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan perusahaan sama utang. Hampir seluruh fondasi bisnis mereka itu terikat sama pinjaman ini. Kita udah lihat aset yang terikat dan juga peringatan dari auditor. Sekarang waktunya kita nyatuin kepingan puzzle terakhir. Kita bakal cari di mana tepatnya transaksi bermasalah yang disebut auditor itu ada dan kita hubungkan langsung ke operasional inti perusahaan. Dan ini dia, momen puncaknya.
Teks di dalam catatan untuk beban pokok penjualan, biaya inti buat ngejalanin bisnis, itu mengulang kata demi kata peringatan dari auditor. Inilah benang merahnya. Jadi, masalah yang disorot auditor itu bukan cuma masalah akuntansi biasa, tapi terkait langsung dengan biaya operasional utama yang jadi biang kerok kerugian bersih perusahaan. Oke, kita sudah kumpulin semua petunjuknya. Sekarang, kayak detektif di akhir kasus, ayo kita mundur sedikit dan kita susun gambaran lengkap dari kesehatan keuangan perusahaan ini. Jadi, apa aja pelajaran dari investigasi kita kali ini? Pertama, selalu cek gambaran besarnya. Status watchlist dan opini auditor itu wajib. Kedua, pakai paragraf hal audit utama sebagai peta Anda. Ketiga, selami catatannya untuk nemuin kenapa masalah itu terjadi, cari detail kayak aset agunan, dan terakhir, hubungkan lagi semuanya, biar kita bisa lihat cerita utuhnya. Kalau ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua analisis ini, ya ini dia. Angka itu ngasih tahu Anda apa. Tapi catatan itu ngasih tahu Anda mengapa. Angka di laporan laba rugi itu cuma gejalanya aja. Cerita sebenarnya, penyebabnya hampir selalu bisa ditemukan di dalam catatan. Dengan kemampuan baru ini, Anda bukan lagi sekedar pembaca angka. Anda adalah seorang detektif keuangan yang bisa membaca cerita di baliknya. Jadi, laporan keuangan mana nih yang bakal jadi berkas kasus Anda selanjutnya? Selamat penyelidik!